Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Akdari Nurdin dengan NIM A1I1230061 dari kelas C Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Matematika Universitas Halu Oleo. Di video kali ini saya akan membahas tentang hakikat TIK. Dimulai dari perkembangan TIK. Perkembangan TIK mempunyai dua hal penting yang akan saya bahas, yaitu revolusi industri dan revolusi masyarakat. Revolusi industri. Revolusi industri berkaitan dengan perkembangan teknologi, di mana industri berubah dari proses yang membutuhkan pekerja berjumlah banyak dan dilakukan oleh cara manual menjadi proses yang dikerjakan secara massal oleh mesin. Menurut catatan sejarah, revolusi industri terjadi melalui serangkaian proses yang panjang sebanyak 4 kali, yaitu: pertama, revolusi industri 1.0. Pada transformasi pertama, terjadi perubahan dalam sektor pertanian, manufaktur, pertambangan, transformasi, dan teknologi. Perubahan ini ditandai dengan ditemukan mesin uap pada abad ke-18 oleh James Watt, yang memungkinkan pengguna tenaga mekanis untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam proses produksi. Hal tersebut memberikan peningkatan luar biasa dalam produktivitas dan efisien. Kemudian yang kedua ada revolusi industri 2.0. Pada abad ke-19 terjadi revolusi industri 2.0 yang ditandai dengan kemajuan pesat dalam perkembangan mesin-mesin, di mana di periode ini peralihan tenaga otot sudah mulai berkurang dan penggunaan mesin uap mulai tergantikan oleh tenaga listrik. Karena itu, kemajuan pada abad ini ditandai dengan penemuan pembangkit tenaga listrik, telepon, mobil, dan pesawat terbang. Selanjutnya masuk pada revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 merupakan tahap lanjutan dari perubahan yang ditandai oleh penggabungan teknologi digital dan mesin penggerak seperti komputer dan robot pada abad ke-20. Perubahan ini ditandai dengan kemajuan teknologi seperti komputer, internet, dan sistem komunikasi. Selanjutnya masuk pada revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan tahap perkembangan perubahan besar-besaran yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat dari tahun 2011 sampai saat ini. Di era ini terjadi ledakan besar di mana teknologi yang semakin mengubah cara manusia hidup maupun bekerja. Istilah tersebut pertama kali digaungkan oleh pemerintah Jerman di Hannover Fair pada April 2011. Revolusi industri 4.0 adalah campur tangan sebuah sistem cerdas dan otomasi dalam industri melalui teknologi machine learning dan artificial intelligence atau AI. Revolusi industri 4.0 tak hanya meliputi industri manufaktur, tetapi juga mencangkup semua bidang. Salah satu hal yang paling terasa dalam transformasi keempat ini adalah adanya internet. Selanjutnya saya akan membahas tentang revolusi masyarakat. Revolusi masyarakat berkaitan dengan perkembangan masyarakat, di mana perkembangan masyarakat yang cukup pesat bisa kita lihat dengan membandingkan kehidupan masyarakat pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Masyarakat memiliki kata lain yaitu society. Menurut perkembangan kehidupan manusia yaitu dari society 1.0 sampai society 5.0 yang menggambarkan 5 bentuk kemasyarakatan dari zaman ke zaman. Oke, saya akan membahasnya mulai dari society 1.0. Pada masa ini, manusia mulai mengenal tentang membentuk suatu kelompok menjadi masyarakat. Manusia mempertahankan diri mereka dengan cara berburu untuk mendapatkan makanan dan berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup. Manusia membuat berbagai peralatan sederhana seperti kapak dan lain-lain untuk berburu dan menggunakan kekuatan alam seperti api untuk memasak dan melindungi diri. Selanjutnya masuk pada society 2.0. Pada masa ini disebut sebagai era pertanian atau revolusi agrikultur karena
Manusia pada masa ini fokus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena dengan bercocok tanam, manusia tidak perlu khawatir untuk melakukan perburuan dan berpindah-pindah untuk mendapatkan tempat tinggal yang memiliki sumber makanan. Pada era ini juga, manusia mulai menetap dan membangun masyarakat yang lebih kompleks, sehingga muncul berbagai kerajaan, tulisan diperkenalkan, hingga kota-kota besar mulai berdiri. Selanjutnya masuk pada Society 3.0. Pada masa ini, populasi manusia mencapai angka yang cukup tinggi. Hal ini membuat kebutuhan sandang, bahan pangan, dan papan kian meningkat. Di sisi lain, kemampuan manusia di dalam perkembangan Society 2.0 masih terbatas dalam memproduksi barang atau makanan. Oleh sebab itu, manusia menciptakan terobosan baru dengan membangun pabrik untuk memproduksi sesuatu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal tersebut membuat masyarakat yang tadinya fokus bertani dan berternak hewan, sekarang bisa bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah. Di sini, kapitalisme menjadi faktor dalam perkembangan Society 3.0. Tetapi kemajuan tersebut memunculkan masalah seperti kesenjangan di antara masyarakat dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya masuk pada Society 4.0. Pada masa ini, manusia berada pada masa di mana informasi bisa dengan mudah didapatkan dan komunikasi antar manusia semakin hebat. Kehidupan manusia seperti tidak mempunyai batas ruang dan waktu karena data yang mengalir sangat cepat. Society 4.0 juga memperlebar ekonomi menuju ekonomi digital yang memungkinkan kegiatan dilakukan menggunakan internet dan komputer. Pelaku industri pada masa ini berkompetisi untuk memodernisasi sistem produksi, distribusi, ataupun pelayanan informasi dengan teknologi. Selanjutnya masuk pada Society 5.0. Society 5.0 adalah perkembangan untuk menangani cepatnya perkembangan teknologi yang ada pada Society 4.0. Bisa dikatakan, Society 5.0 menitik beratkan pada kehidupan cepat dan terintegrasi dengan teknologi serta membuat kehidupan manusia menjadi efektif dan efisien, seperti adanya AI, IoT, dan Big Data. Segala hal akan menjadi mudah dengan kecerdasan buatan, yaitu Artificial Intelligence atau AI, seperti robot yang mengambil alih sesuatu pekerjaan dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang hakikat TIK. Pada hakikat TIK ada 3 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu masyarakat sebagai ekosistem yang cerdas. Bisa kita lihat pada Society 5.0, di mana Society 5.0 menciptakan pola baru tatanan kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat disebut sebagai ekosistem yang cerdas, karena pengaruh teknologi dan cyber telah mengubah pola pikir masyarakat. Society 5.0 mengajarkan manusia untuk dapat mengintegrasikan kehidupan antara dunia maya dan dunia fisik secara baik dan seimbang, sehingga akan terjadi keselarasan terhadap peningkatan kehidupan manusia. Selanjutnya, masyarakat sebagai ekosistem yang konferensif. Ekosistem masyarakat yang konferensif mengarah pada aktivitas organisasi, industri, dan perusahaan yang dibuat lebih efisien. Society 5.0 fokus dalam perkembangan kegiatan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Society 5.0 juga membangun ekosistem dengan menerapkan sistem jaringan internet untuk mempermudah akses informasi internal, pengawasan karyawan, dan laporan keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu interaksi inovasi dengan well-being. Society 5.0 merupakan interaksi inovasi dengan well-being. Artinya, untuk menciptakan nilai tambah dengan mengaplikasikan solusi baru pada masalah yang ada aspek multidimensionalnya, yaitu tidak hanya terdapat satu masalah saja, melainkan terdapat beberapa masalah lainnya. Oleh karena itu, semua inovasi dan well-being merevolusikan kebiasaan konvensional menjadi serba digital yang menawarkan kemudahan dan efisien waktu serta biaya untuk memudahkan, menyamankan, dan menyeimbangkan kebutuhan akan kebahagiaan diri sendiri maupun orang lain, sehingga timbul simbiosis mutualisme antara inovasi dengan well-being.
Selanjutnya saya akan membahas tentang pilar utama TIK dalam revolusi industri, dimulai dari Internet of Things atau IoT. IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Teknologi IoT yang dimanfaatkan untuk menjaga keamanan sebuah hunian adalah smart home. Dengan menggunakan smart home, kita bisa mengetahui segala kondisi di setiap sudut rumah. Selanjutnya yaitu Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data telah digunakan dalam banyak bisnis dan dapat membantu menentukan arah bisnis. Misal, jagoan hosting yang akan mengirimkan email promo renewal untuk pelanggan yang memiliki jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya yaitu Augmented Reality atau AR. AR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut ke dalam waktu yang nyata. Selanjutnya yaitu Cyber Security. Cyber Security adalah upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Cyber attack dalam operasi informasi adalah sebuah jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Misalnya, sensor sidik jari, sandi, PIN, dan sensor muka pada keamanan handphone. Selanjutnya yaitu Artificial Intelligence atau AI. AI adalah kecerdasan buatan dengan perangkat sistem yang dapat memahami lingkungannya dan dapat mengambil tindakan yang memaksimalkan peluang kesuksesan di lingkungan tersebut untuk beberapa tujuan. Ketika data yang diterima AI semakin banyak, maka semakin baik pula AI dalam membuat keputusan atau prediksi. AI juga berperan penting dalam perkembangan kesehatan, seperti AI dapat dimanfaatkan untuk menggali informasi kesehatan keluarga setiap saat. Selain itu juga dengan menggunakan teknologi AI, pengemudi bisa mengakses rute terpencil dan minimalis pengeluaran. Selanjutnya yaitu Additive Manufacturing. Additive Manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur yang sering dikenal menggunakan printer 3 dimensi. Dalam era digital yang telah dibuat dapat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama, dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Kemudian simulation. Model mewakili sistem itu sendiri, sedangkan simulasi mewakili operasi dari waktu ke waktu. Simulasi digunakan dalam banyak konteks, seperti simulasi teknologi untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, pelatihan, pendidikan, dan video game. Kemudian yaitu System Integration. System Integration atau sistem integrasi merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Sistem ini juga akan menggabungkan komponen subsistem dalam satu sistem yang menjamin setiap fungsi dapat berfungsi sebagai kesatuan dari sebuah sistem. Kemudian yang terakhir yaitu Cloud Computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana penggunaan sistem diberi hak akses atau login yang mengakses server virtual untuk bisa konfigurasi server melalui internet. Seperti jagoan hosting yang menyediakan server virtual agar bisa digunakan untuk membuat website online untuk diakses user di internet. Kemudian saya akan membahas tentang kompetensi Society 5.0 yang memiliki beberapa poin, yaitu 1. Leadership atau jiwa kepemimpinan suatu karakter. Yang kedua, language skill atau kemampuan bahasa asing. Yang ketiga, writing skill atau kemampuan menulis. Kemudian yang terakhir yaitu IT literasi atau kemampuan otak untuk beralih dari memikirkan satu hal ke hal lain.
Sekian itu saja pembahasan dari saya ucapkan terima kasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.